Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan pelajari tentang ragam dan simpangan baku data kelompok. Apa itu ragam dan simpangan baku? Ragam adalah rata-rata dari kuadrat simpangan-simpangan. Sedangkan simpangan baku adalah akar dari ragam. Di sebelumnya, kalau kita telah mengenal simpangan rata-rata, itu adalah rata-rata dari semua simpangan, yaitu simpangan data dari nilai data yang diperoleh dengan nilai rata-ratanya. Nah, untuk ragam, ini adalah rata-rata dari kuadrat simpangan-simpangan. Jadi simpangan-simpangan berapa datanya menyimpang, itu dikuadratkan, lalu dirata-ratakan. Nah, sehingga karena ragam dan simpangan baku ini berkaitan erat, maka kalau ragam kita sudah dapat menentukan nilainya, maka otomatis simpangan baku akan mudah ditentukan, yaitu tinggal menentukan akarnya. Begitu juga sebaliknya, kalau simpangan baku sudah dapat kita tentukan, maka ragamnya tinggal kita kuadratkan. Baik, kita lanjutkan. Kita ingat yang mestinya sudah kita tahu, yaitu rumus berikut ini, rumus nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata itu jumlah dari data dibagi banyaknya data. Ya, di sini yaitu sigma dari 1 sampai n xi dibagi n. Jadi banyaknya data adalah n di sini ya. Xi ini adalah data ke i ya. Berikutnya simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu jumlah dari semua simpangan-simpangan dibagi banyaknya data. Semua simpangan itu maksudnya apa? Simpangan itu berarti selisih antara data dengan data rata-ratanya ya. XI min X rata-rata. Untuk menghitung simpangan rata-rata kita perhatikan yaitu kita menggunakan nilai mutlak ya. Nilai mutlak kenapa? Kalau simpangan itu kan bisa lebih besar atau lebih kecil. Sedangkan kita hanya memperhatikan jaraknya, maka kita ambil nilai positifnya yaitu menggunakan harga mutlak. Nah, yang akan kita pelajari kali ini yaitu berkaitan dengan ragam dan simpangan baku, itu tidak kita gunakan nilai mutlak karena kita menggunakan kuadratnya. Jadi ragam adalah rata-rata dari kuadrat simpangan-simpangan. Karena kuadrat otomatis tidak perlu kita perhatikan tanda mutlaknya karena negatif dikuadratkan juga positif ya. Positif kalau dikuadratkan tetap positif. Oke ya. Kita lanjutkan. Ini adalah rumus untuk simpangan rata-rata data tunggal ya, ini perhatikan. Nah, terus yang perlu diperhatikan yaitu gimana kalau simpangan rata-rata di data kelompok. Di kelompok itu ada kelas-kelas, jadi kelas ke-1, kelas kedua dan seterusnya. Nah, kemarin sudah kita pahami bahwa untuk menentukan simpangan rata-rata data kelompok itu yang sangat menentukan adalah data wakil dari tiap kelas. Itu kita sepakat bahwa yang kita gunakan wakilnya adalah titik tengahnya ya, karena kita berasumsi bahwa di tiap kelas itu datanya merata, ada yang lebih kecil dari titik tengahnya, ada yang lebih tinggi dari titik tengahnya, yang dapat kita wakili menggunakan titik tengah. Berarti kan rumus untuk simpangan rata-rata ini sama di sini, yaitu jumlah dari semua simpangan-simpangan dibagi banyaknya data. Hanya dalam menghitung jumlah dari semua simpangan-simpangan ini, perhatikan di sini sigma 1 sampai n ini adalah banyaknya kelas, FI kali XI min X rata-rata. Jadi simpangannya adalah XI min X rata-rata, XI itu adalah titik tengah,
X per ini X rata-rata, lalu dikalikan FI. Kenapa? Karena FI itu adalah besarnya frekuensi yang menunjukkan banyaknya data yang di kelas tersebut. Jadi misalnya kita ambil kelas pertama, berarti nanti banyaknya data berapa? Dikalikan simpangannya. Sampai sebanyak kelas yaitu 1 sampai N ya. Di bawah ini banyaknya data ini. Banyaknya data yaitu sigma FI. Baik, kita ingat kembali ya. Ragam itu apa? Ragam itu adalah rata-rata dari kuadrat simpangan-simpangan. Nanti simpangan bakunya adalah akalnya. Oke. Kita lihat rumus ragam data tunggal. Nah, ragam ini dilambangkan sebagai S kuadrat. Apa tadi? Jumlah dari semua kuadrat simpangan-simpangan dibagi banyaknya data. Maka rumus tersebut mudah kita tentukan. Gimana ini? Sigma 1 sampai N, banyaknya data, XI min X rata-rata dikuadratkan. Ya, jumlah dari semua kuadrat simpangan-simpangan. Jadi ini dijumlahkan, nanti lalu dibagi banyaknya data, yaitu N. Ya. XI adalah data ke I, X per ini nilai rata-ratanya, N banyaknya data. Ini rumus ragam data tunggal. Nah, sekarang coba gimana kalau untuk data kelompok? Untuk data kelompok kuncinya juga ada dua, apa? Wakil dari tiap kelasnya nanti kita ambil XI, terus di tiap kelas itu ada frekuensi yang menunjukkan banyaknya data, maka nanti coba kita lihat untuk ragam data. Oh ya, untuk simpangan baku itu tinggal diakarkan yang tadi ini untuk data tunggal ya. Nah, sekarang untuk contohnya yaitu tentukan nilai ragam dari data 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, ini kalau dihitung rata-ratanya adalah 6, sehingga nanti untuk menghitung ragam, ya S kuadrat, salang sigma, 1 sampai N, XI min X rata-rata kuadrat dibagi N. XI ini adalah data 4, 6, dan seterusnya. Terus N itu banyaknya data. Sehingga S kuadrat, data pertama yaitu 4, dikurangi rata-rata yaitu 6, pangkat 2. Nah, ini berarti kan nih, kalau untuk menghitung simpangan rata-rata kita gunakan harga mutlak. Nah, untuk di ragam dan simpangan baku tidak perlu karena apa? Karena dikuadratkan sehingga nanti nggak akan masalah 4 min 6 kuadrat dengan 6 min 4 kuadrat hasilnya akan sama ya. Ini semua data dihitung 4 min 6 kuadrat, data kedua berarti 6 min 6, data ketiga berarti 8 min 6 kuadrat dan seterusnya. Nah, setelah dihitung, tinggal ditulis ini S kuadrat sama dengan total jumlah dari kuadrat simpangan itu, yaitu 24 dibagi 10 banyaknya data. Hasilnya berarti ragam untuk contoh data tunggal ini adalah 2,4. Ya. Nah, bagaimana untuk nilai simpangan bakunya? Simpangan bakunya ya bisa mau dihitung lagi menggunakan rumus, masukkan lagi XI min X rata-rata, bagi N boleh. Nah, bisa juga langsung menghitung nilai akarnya. Jadi karena ragamnya udah ketemu 2,4, berarti simpangan bakunya ya tinggal hitung akarnya ya. Nilai simpangan baku itu tinggal kita hitung akarnya, berarti simpangan baku sama dengan S, yaitu akar dari S kuadrat, berarti akar dari varian atau ragam itu, berarti akar dari 2,4, hasilnya adalah 1,55 ya. 1,55. Nah, kita lanjutkan untuk data kelompok nih. Perhatikan nih, di sebelah kiri ini adalah rumus ragam untuk data tunggal. Apa tadi?
rata-rata dari kuadrat simpangan-simpangan. X min X rata-rata dikuadratkan, dijumlahkan, lalu dibagi N. Nah, perhatikan kalau di data kelompok itu ada kelas-kelas dan tiap kelas ada frekuensinya. Nah, kita sepakat untuk tiap kelas nanti datanya diwakili oleh titik tengahnya. Nah, ini XI di sini adalah XI, data wakilnya itu yaitu titik tengah dari kelas ke I. Terus frekuensi ini frekuensi kelas ke I. Jadi caranya gimana? Hitung XI min X rata-rata. Ini simpangan ini dikuadratkan. Nah, karena di kelas itu frekuensinya adalah FI, nah, data kuadrat dari simpangan ini ya kita kalikan FI. Frekuensi kelas 1 dengan titik tengah kelas 1. Frekuensi kelas 2 dengan titik tengah kelas 2 min X rata-ratanya. Jumlahkan dari 1 sampai N. N ini menunjukkan banyaknya kelas. Kalau sampai kelas ke N. Nah, nanti lalu dibagi jumlah data atau apa banyaknya data. Berapa banyaknya data? Ya banyaknya data itu ya jumlah semua frekuensi. Frekuensi kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas ke N dijumlahkan. Itu adalah banyaknya data ya. Sehingga rumus ini mudah dipahami ya, artinya kita ngerti. Nah, untuk selanjutnya kalau data kelompok itu bisa ditulis satu-satu, tapi akan lebih mudah kalau kita gunakan tabel dalam perhitungan seperti waktu kita menghitung simpangan rata-rata. Jadi tabel-tabel apa yang disiapkan? Nah, tabel data titik tengah, terus hitung rata-ratanya, terus kolom nilai titik tengah dikurangi X rata-rata gitu ya. Nah, kita lihat contoh. Ya contoh, nah, misalnya ini hitung ragam dan simpangan baku dari data berikut. Ini datanya berarti ada 5 kelas. Terus tiap kelas ada frekuensinya ini. Frekuensi kelas pertama 5, kelas kedua 6 dan seterusnya. Berarti jumlah datanya ya jumlah seluruh frekuensi ini. F1, F2, F3 ini jumlahkan sama dengan 24. Nah, untuk menentukan ragam dan simpangan baku, ya kita lebih baik kita gunakan tabel. Rumusnya tadi kita sudah tahu, nah, tinggal kita lengkapin, kita buat tabel. Ini perhatikan nih, di sini ada data, kalau tiap kelas ada frekuensi. Nah, kita harus tahu XI, wakil dari tiap kelas. Ya. Jadi kita asumsikan bahwa data di kelas pertama ini merata. Ada yang lebih kecil dari titik tengah, ada yang di atas titik tengah, dan seterusnya. Maka kita anggap valid bahwa nilai yang kita gunakan sebagai wakil di kelas pertama ini adalah titik tengahnya, yaitu 62. Titik tengah kelas kedua, 67. Cara ngitungnya, ya jumlahkan aja ini 65 tambah 69 bagi 2. Oh, 67. 70 bagi tambah 74 bagi 2, 72. Atau kalau udah ketemu 1 misalnya 62, maka nanti selisihnya ini ya panjang kelas. Panjang kelas 5, oh berarti 62, berarti 67, tambah 5, 72, tambah 5, 77, itu seterusnya. Ya. Nah, untuk menentukan ragam dan simpangan baku, tentu saja kita harus tahu nilai rata-ratanya. Ya, nilai rata-ratanya gimana kemarin ya? Kalikan FI kali XI. Kenapa tuh ini? Karena begini, kelas pertama diwakili oleh 62. Nah, di kelas pertama ini frekuensinya ada 5. Oh, berarti kita asumsikan bahwa yang nilainya 62 itu ada 5. Berarti kita kalikan 62 kali 5. Di kelas kedua, titik tengahnya 67. Di situ ada 6 frekuensinya. Berarti jumlah datanya ya 67 kali 6. Itu seterusnya. Maka ini FI kali XI. 62 kali 5, 310. 67 kali 6, 402. 72 kali 10, 720.
20. Begitu seterusnya ya. Tinggal kita kalikan. Nah, tinggal kita kalikan nih. Nah, sekarang gimana menghitung rata-ratanya? Hitung rata-rata ya berarti jumlah semua data, berarti jumlah dari FI kali ke ini, FI kali ini dijumlahkan. Berarti 1668 dibagi banyaknya data sigma FI, yaitu jumlah semua frekuensi 24 ya. Nah, kita hitung ini rata-rata adalah seperti ini. Hasilnya adalah 69,5. Jadi jumlah seluruh data ini ya, gitu ya. 69,5. Nah, untuk menghitung ragam kita lengkapi nih. Ini ada XI min X rata-rata yang nantinya dikuadratkan di kolom berikutnya. Terus nanti dikalikan dengan FI karena ini apa? Karena tiap kelas kan diwakili, yang diwakili itu sebanyak frekuensinya. F1 untuk kelas 1, F2 untuk kelas 2 dan seterusnya. Nah, sehingga ini kita lengkapin ini XI min X rata-rata. XI itu titik tengah yaitu 62. 62 dikurangi 69,5 ya. 62 dikurangi 69,5. Nah, ini kita isi 62 kurangi 69,5 berarti min 7,5 ya, enggak masalah min karena nanti akan dilanjutkan dikuadratkan ya. Kalau waktu menghitung simpangan rata-rata kita gunakan harga mutlak. Nah, kita lengkapin kolom berikutnya yaitu kolom XI min X rata-rata. Nah, ini kita lengkapi min 7,5, min 2,5, 2,5 sampai yang terakhir 82 dikurangi 69,5 yaitu 12,5. Nah, terus kuadratkan. Ini simpangan ini dikuadratkan. Ya, karena dikuadratkan maka hasilnya pasti positif. Ya, min 7,5 kuadrat. Min 2,5 kuadrat ya, kita lengkapi di kolom berikutnya. Nah, nih min 7,5 kuadrat 56,25. 2,5 kuadrat 6,25 plus 2,5 kuadrat juga 6,25 sampai terakhir nih kuadratkan. Nah, sekarang perhatikan yang simpangan kuadrat besar 56,25 itu tidak hanya satu, tetapi ada 5 data karena di kelas pertama itu frekuensinya 5. Oh, berarti jumlah simpangan yang dikuadratkan di kelas pertama ini tidak hanya 56,25 tapi 56,25 dikalikan frekuensinya ya, kalikan 5 ini FI kali XI min X rata-rata kuadrat. Nah, tinggal kita isikan di kolom terakhir. Begitu seterusnya nanti yang kedua, kelas kedua. Yang kuadrat simpangannya itu 6,25 tidak hanya satu data tapi ada 6. Oh, berarti tinggal kalikan 6 kali 6, 25. Begitu seterusnya. Yang kelas ketiga berarti 6,25 kali 10 ya, sampai kelas yang terakhir. Nah, itu kalau kita lengkapi. Nah, ini hasilnya ini. 56,25 kali min 7, kalikan 5 frekuensinya yaitu 281,25. 6,25 kali 6 37,5 sampai terakhir yaitu 156,25 dikalikan besarnya frekuensi yaitu 1. Oh, berarti tetap yaitu 156,25. Nah, jumlah kuadrat simpangan-simpangan ini yaitu 650. Nah, dengan demikian kita mudah menghitung ragamnya yaitu apa? Nah, tinggal kita bagi dengan banyaknya data yaitu sigma FI. Nah, ini yang rata-rata tadi ya. Kita hitung ragamnya. Nah, ini S2 itu jumlah dari ini sigma 1 sampai N itu banyaknya kelas karena di sini 5 ya berarti hanya 5 berarti nanti terakhir di sini mulai dari F1 X1 sampai F5 kali
X5 meng X rata-rata yang jumlahnya adalah 650 bagi 24, hasilnya adalah 27,08. Ini adalah nilai ragam untuk contoh ini, ya. Nilai ragam untuk contoh ini. Gimana cara menentukan simpangan baku? Nah, sama. Karena ini ragamnya udah ketemu, S kuadrat udah ketemu, nah gimana untuk menghitung S-nya, simpangan bakunya? Ya tinggal diakarkan, ya, diakarkan. Diakarkan atau mau dihitung lagi masukin rumus boleh. Karena ini ragam udah ketemu, nah tinggal dihitung aja. S ya akar dari ini. Nggak usah menginput lagi, nggak apa-apa, karena memang ini udah ketemu kan, berarti tinggal akar 27,08, yaitu 5,2. Ya. Nah, begitu sebaliknya, seandainya kita menghitung simpangan baku dulu. Gimana kalau menghitung simpangan baku? Nah, menggunakan akar ini, rumusnya yang ini, akar dari ini. Terus ditanyakan ragam, nah tinggal dikuadratkan, berarti akarnya dihilangkan. Hanya seperti itu. Ya, jadi begini cara menentukan menentukan ragam dan simpangan baku. Boleh kalian menghitung ragam dulu, boleh menghitung simpangan baku dulu. Hanya kalau hemat saya, rumusnya kan yang nggak pakai akar itu yang ragam, yang S kuadrat atau biasa disebut sebagai varian. Itu akan lebih mudah, nanti tinggal menghitung simpangan bakunya ya tinggal diakarkan. Gitu. Baik, demikian, mudah-mudahan mudah dimengerti. Ya. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.